Kanal informasi dan inspirasi terus ada. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kembali kami hadirkan dialog Hai Balik Kengken pagi ini dan kita akan membahas melangkah bersama setelah pemilu. Nanti kita akan berbincang bersama anggota KPU Buleleng dan juga bersama anggota Bawaslu Buleleng, dan terkait dengan topik kita Anda juga bisa bergabung bersama kami. Kita berdiskusi bersama, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan melalui line telepon kami di 24644 ataupun di WhatsApp di 0811399990. Dan dialog pagi ini Anda juga bisa menyaksikan melalui portal kanal YouTube kami di RRI Singaraja Official. Melangkah bersama setelah pemilu. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini anggota KPU Buleleng Bapak Putu Arya Suwarnata. Selamat pagi Pak Arya. Selamat pagi Mbokku. Salam sehat selalu tentunya. Terima kasih ya. sudah hadir di studio Pro 1. Hadir pula anggota Bawaslu Buleleng Bapak Gede Ganesa. Selamat pagi. Selamat pagi, Wah ini. Luar biasa ya. Luar biasa, pagi ini kita bertemu kembali bukan dalam suasana pemilu, pasca pemilu. Betul. Karena biasanya ada kesan Bawaslu, KPU hadir saat pemilu. Dan pilkada mungkin. Nah, pemilu dan pilkada begitu. Tapi bagaimana agar masyarakat kita juga KPU dan Bawaslu ini tetap ada begitu pasca pemilu, pra pemilu, saat pemilu begitu. Bukan hanya saat menjelang pemilu saja begitu, tapi suasana pasca pemilu itu juga harus tetap dijaga begitu. Tapi Hendy ingin flashback dulu ini. Bagaimana nih melihat pelaksanaan pemilu terakhir di Buleleng? Apakah berjalan sesuai harapan atau seperti apa nih dari KPU? Baik Bu Henny, terima kasih. Om Swastiastu, rekan-rekan semua yang mendengarkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi kalau berbicara dan flashback daripada pemilu 2024, tentu yang pertama khususnya di Bali itu patut kita apresiasi karena tidak terjadi sengketa sampai ke nasional. Kemudian juga 2 kali KPU Provinsi Bali dan kabupaten kotanya itu pertama kali melakukan rekapitulasi nasional dan tidak ada permasalahan. Dan itu menjadi sebuah apresiasi dari KPU Republik Indonesia untuk KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten Kota. Itu kalau flashback. Tidak diterima permasalahan dan lancar-lancar saja, tidak seperti di daerah-daerah lain. Itu menandakan bahwa kami menjaga dengan benar proses-proses tahapan yang berlangsung, yang diawasi juga dengan rekan-rekan Bawaslu. Tentu itu membuat kerja-kerja kita itu terintegritas agar menjadi kepercayaan oleh masyarakat di Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali. Mungkin itu Mbak Ani. Baik, kalau dari Bawaslu gimana ini pengawasannya? Terima kasih ya. Jadi kalau dari kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Arya, flashback kemarin gimana sih pemilu dan pilkada menurut kacamata penyelenggara begitu. Tentu kami melihat indikatornya cukup jelas ya, bahwa di Bali ini jadi satu-satunya provinsi yang tidak ada sengketa di MK. Itu tentu sebuah pertanda bahwa proses yang kita lakukan di Bali cukup berjalan dengan baik, meskipun memang tentu ada catatan-catatan kecil ya dalam setiap pelaksanaannya. Tetapi kalau secara garis besar proses pemilu maupun pemilihan di Provinsi Bali berjalan dengan baik, tidak ada sengketa, dan kami juga di penyelenggara tidak ada laporan ke DKPP ya. Artinya secara kode etik kami juga sudah bekerja dengan baik, sehingga hasilnya sudah berjalan baik dan pemimpin kita keduanya sudah dilantik ya, baik gubernurnya, baik bupatinya, begitu juga anggota-anggota DPR yang telah terpilih sudah dilantik. Dan sekarang kan pertanyaannya setelah pemilu nih kita ngapain? Nah itu menjadi pertanyaan penting bagi masyarakat, dan tentu mudah-mudahan hal ini kita bisa jawab ya bersama KPU. Baik, tapi bukan hanya dalam pelaksanaannya, mungkin sebelum itu karena edukasi seputar pemilihan demokrasi itu juga sudah dimatangkan begitu ya. Jadi masyarakat kita mungkin sudah melek akan demokrasi, begitu tidak sih Pak Arya? Ya, kalau kita lihat cerminan dari kegiatan kemarin kan, itu kan kembali lagi pertama ke
evaluasinya kita lihat kesadarannya itu memang belum serta-merta paham terkait dengan demokrasi. Masih banyak saya lihat itu bahwa demokrasi itu dimaknai secara kepentingan personal, bukan kepentingan secara umum. Itu yang sering terjadi sehingga banyak dan kerap sekali terjadi money politik yang terjadi. Karena apa? Kepentingan personalnya yang diutamakan dalam ajang demokrasi itu. Nah, satu hal penting yang ingin kita sampaikan bercermin dari evaluasi pemilu dan pilkada kemarin bahwa memang partisipasi masyarakat di Kabupaten Buleleng itu bisa dibilang cukup rendah. Itu kalau di pemilu kemarin dan pilkada kita nomor 2 sebali. Partisipasinya paling rendah. Jadi Denpasar pertama, Buleleng nomor 2 paling rendah partisipasinya. Padahal secara data daftar pemilih tetapnya DPT-nya itu kita paling banyak. Tetapi partisipasinya paling sedikit. Nah, ini menjadi sebuah PR yang terus-menerus yang harus kita persiapkan dan harus diketahui oleh masyarakat. Bahwa suksesnya demokrasi itu 3 aspek yang harus sangat-sangat mendukung. Pertama ada pemilih, kedua ada penyelenggara, ketiga ada peserta. Kalau ketiga ini tidak terpenuhi komponennya, maka bisa dipastikan perjalanan demokrasi itu tidak akan bisa maksimal. Kalau partisipasi juga turun, itu juga menjadi permasalahan. Apa yang terjadi? Nah, itulah perlu kita kaji di internal kita dan kita melakukan langkah-langkah konkret yang hari ini tahun 2025 kita coba mengedukasi generasi muda yang akan menjadi pemilih pemulanya. Dari saat ini sudah diedukasi. Sudah. Kita melakukan pendidikan sekarang, bukan sosialisasi lagi ke sekolah, tetapi pendidikan demokrasi yang kita sasar gitu. Sasarannya kemana dulu nih, Ki? Kelas 10. Kita sudah 20 sekolah yang kita jajaki dari sekitar 36 sekolah SMA SMK yang ada di Kabupaten Buleleng. Makanya di akhir tahun ini mudah-mudahan semua rampung, sehingga keberlanjutan yang kami lakukan di tahun 2026 dalam rangka mengedukasi generasi muda untuk mempersiapkan pemilih pemula di tahun 2029 di pemilu yang akan datang. Wah, sudah dari jauh-jauh hari sudah dipersiapkan untuk itu begitu ya? Pendidikan itu kan investasi jangka panjang, nggak bisa kita ujuk-ujuk. Karena kita melihat kan pemahaman masyarakat itu khususnya generasi muda kan belum semua paham. Apa sih demokrasi, apa pentingnya generasi muda, bagaimana menjaga hak pilihnya. Itu agar mereka paham sehingga ketukan hati dalam setiap kontestasi pilkada dan pemilu itu mereka sudah ayo kita sukseskan, ayo kita jaga. Jadi gitu semangatnya. Oke, berarti ini sudah rutin dilaksanakan. Sudah dilakukan. Sebenarnya ini setiap tahun dilakukan, hanya saja tidak masyarakat semua tidak tahu. Ini program nasional sebenarnya yang dilakukan oleh KPU. Itu kalau setiap pasca pemilu dan pilkada, agenda KPU adalah satu pemutahiran data pemilih berkelanjutan dan pendidikan demokrasi yang berkelanjutan untuk menyiapkan pemilih pemula. Oke. Gitu, tapi sebelumnya mungkin yang disasar SMA atau pemilih pemula saja, tapi kalau sekarang dari kelas dari SMA kelas 10. Okay. Sebenarnya ini sudah dari dulu, hanya saja ketika gong tahapan dimulai, kita hanya menekankan untuk mengajak sosialisasinya. Sekarang mengedukasinya gitu. Baik. Karena tahapan itu sangat beririsan kan, tidak serta-merta KPU bisa lebih spesifik mengedukasi, tapi lebih mengajak untuk datang. Nah, sekaranglah kita isi pendidikannya demikian, Mbak. Wah, dari jauh-jauh hari begitu ya. Kalau Bawaslu melihat hal itu bagaimana? Jadi tentu kami bersepakat ya dengan rekan penyelenggara di KPU secara teknis bahwa memang demokrasi itu tidak ada masa jedanya. Demokrasi itu tidak hanya urusan kita datang ke bilik suara lalu memilih, tetapi itu tentu ada proses siklus yang panjang ya. Bahwa kita berkesadaran bahwa hari ini di masa jeda, di masa dan tahapan menjadi waktu yang terpenting untuk kita memberikan penguatan kepada masyarakat. Sehingga memang tentu kita punya pengalaman kemarin ada banyak, tadi disampaikan Pak Arya, dari 100% pemilih kita yang terdaftar hampir 600.000 orang, hanya 70% yang datang ke TPS. Tentu ini ada banyak suara yang belum menggunakan hak pilihnya.
tentu ada banyak faktor ya, karena mungkin berada di luar wilayah dan sebagainya. Tetapi ada indikasi juga bahwa kesadaran demokrasinya belum tumbuh dengan maksimal, sehingga kalau nggak dapat uang saya nggak akan memilih. Kan tentu kita masih banyak mendengar narasi-narasi seperti itu, dan ini menjadi penting bagi kita di penyelenggara untuk memastikan hal itu tidak terjadi lagi. Maka fokusnya adalah melakukan penguatan demokrasi di masa non tahapan. Jadi sepakat dengan kata Pak Arya, kami juga di Bawaslu sebenarnya ada banyak kegiatan yang kami lakukan. Selain tadi kami melakukan evaluasi atas hasil pemilu dan pemilihan kemarin, lalu kami juga melakukan penguatan kelembagaan, menguatkan kapasitas dari masing-masing SDM yang ada di Bawaslu, dan terakhir mendorong peran serta masyarakat untuk memberikan pendidikan politik. Dan memang untuk sasarannya kami sama mungkin ya, kita menyasar banyak pemilih pemula karena ini menjadi poin penting. DPT kemarin hampir lebih dari 50% itu sumbernya anak-anak muda gitu. Jadi isinya didominasi oleh anak muda, sehingga ini menjadi poin penting kita. Terlebih kita punya waktu yang cukup ya untuk memberikan edukasi, pemahaman, sehingga anak-anak muda yang nanti akan menjadi pemilih pemula tidak lagi datang karena hanya dapat uang, datang karena hanya dipaksa oleh orang tua, tetapi benar-benar yakin siapa yang akan dipilih. Karena mereka yang paling berkepentingan sebenarnya kan dengan hasil pilkada atau pemilu nanti. Jadi ini penting kita sampaikan edukasi. Tadi Pak Adi juga menyampaikan melakukan edukasi. Nah, kalau kami juga selain edukasi ya tentu juga melakukan upaya mendorong pengawasan partisipatif. Karena memang kita sering mendengar ya ada banyak money politik, ada banyak bagi sembako, kok nggak ada proses begitu ya. Karena memang secara SDM, pertama jumlah SDM kami melakukan pengawasan tentu terbatas. Sehingga penting peran serta masyarakat untuk ikut bersama-sama mengawasi, menyampaikan jika ada temuan atau dugaan pelanggaran. Ini jadi penting. Jadi kami juga mendorong melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif. Artinya pertama masyarakat sadar kalau dia melakukan pelanggaran bisa terkena pidana. Yang kedua dia bisa mencegah, yang ketiga dia bisa melaporkan jika memang menemukan dugaan pelanggaran. Ini yang juga kami kuatkan ke masyarakat, termasuk juga kami membangun kerjasama dengan banyak stakeholder, dengan sekolah-sekolah, dengan organisasi kepemudaan. Intinya mendorong sadarkan untuk kita sama-sama melakukan pengawasan partisipatif. Karena pemilu ini tidak hanya miliknya Bawaslu, KPU, tapi milik masyarakat semua. Begitu. Masyarakat ikut terlibat begitu. Kemudian pasca pemilu, pada saat pemilu mungkin ada perbedaan pendapat, perbedaan pilihan. Tapi bagaimana saat pasca pemilu kembali kondusif, kembali merajut kebersamaan ini? Bagaimana KPU dan Bawaslu mungkin dalam hal ini berperan begitu untuk merajut kebersamaan ini ya, agar di media sosial ini tidak gaduh lagi. Padahal di pemilu sebenarnya sudah usai begitu, tidak ada perbedaan lagi. Persamaan kita untuk Indonesia sebenarnya begitu. Benar sekali. Kalau kita lihat di media sosial sekarang kan terlepas dari permasalahan-permasalahan yang kita simak bersama. Nah, peran KPU sebenarnya sekarang seperti yang saya sampaikan, saya sasarnya realnya itu generasi muda itu. Generasi muda menyampaikan bagaimana generasi muda itu tidak mudah terpancing. Kemudian bagaimana generasi muda itu cerdas untuk memilah agar nanti tidak menjadi salah satu dari permasalahan yang hari ini kita lihat. Makanya sering tagline kami di KPU menyampaikan dalam setiap kegiatan edukasi itu, mari menjadi pelaku sejarah demokrasi dalam kehidupan. Jangan hanya menjadi penonton ataupun pembaca. Jadi kami coba dorong. Jadi mudah-mudahan dengan peristiwa-peristiwa pengalaman-pengalaman yang terjadi khususnya di KPU itu, mudah-mudahan nanti banyak penyelenggara muda yang akan lahir daripada program edukasi yang kami coba sekarang rajut lewat pendidikan demokrasi. Mudah-mudahan banyak yang terketuk, banyak yang berkeinginan, sehingga pengawasan demokrasi, pelaksanaan demokrasi dalam setiap tahapan itu nantinya bisa kondusif dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gitu. Dari anak muda ya dulu, nanti anak mudanya ngasih tahu Bapak karena Ibu jadi jelas mungkin nanti mereka yang akan menerima tongkat estafetnya kan. Jadi 2024 seperti yang dikatakan Pak Ganesha, itu data dari 280 juta masyarakat Indonesia, setengahnya itu generasi muda, Mbak. Itu 2024. 2029 5 tahun lagi otomatis yang kelas 10 kembali. Yang ini kan udah berumur 17 tahun. Itu udah sebagai pemilih pemula dengan syarat 17 tahun itu, Mbak. Nambah lagi nantinya. Kalau enggak sekarang kita gelorakan dari semua KPU seluruh Indonesia, itu kapan lagi kita harus mengkaderisasi dan memberikan edukasi agar mereka paham
bahwasannya demokrasi itu sangat penting untuk dijaga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Kalau Bawaslu masih ada tugas untuk menjaga kondusivitas ini tidak, Pak Ganesha? Secara kalau kita lihat ya sebenarnya tentu kita punya tugas juga yang bagaimana memastikan nuansa politik kita tidak selalu tegang begitu kan. Tetapi memang fokus kami sebenarnya tidak di sana. Tetapi melihat situasi di Bali sebenarnya tidak seperti di wilayah lain ya, yang intensitas politiknya sangat tegang begitu, sampai bahkan beberapa tempat PSU-nya atau pemilihan ulangnya itu berkali-kali karena saking tegangnya. Kita di Bali cukup landai, tetapi ini juga bisa jadi pertanyaan ya, apakah masyarakat benar-benar sudah pendidikan politik tinggi atau jangan-jangan masyarakat kita apatis. Nah, ini juga menjadi persoalan yang perlu kita lakukan kajian bersama, memastikan sejauh mana sih kepedulian masyarakat kita pada persoalan-persoalan politik. Dan ini menjadi kerja-kerja kami begitu, sehingga tidak lagi ada orang apatis. Tadi Pak Ari juga menyampaikan partisipasi kita cukup kecil begitu ya, sehingga ini menjadi PR yang besar bagi kami untuk mendorong masyarakat nanti mau berkenan menggunakan hak pilihnya dan bersama-sama menjaga. Dan fokus kami juga sebenarnya tidak hanya di hari H ya, bahwa kerja-kerja demokrasi ini kan tidak hanya pasca atau saat pemilu dan pemilihan saja, tapi setelah itu juga harus dilakukan. Misalnya masyarakat juga berhak mengawasi siapa yang dipilih, apakah sudah menunaikan janji-janji politiknya. Itu juga penting. Jadi di situ juga peran kami menyadarkan masyarakat bahwa politik ini ya penting gitu. Politik ini tidak hanya urusan partai politik, tidak hanya urusan memilih, tetapi politik ini berkaitan dengan seluruh kebijakan di masyarakat gitu kan. Hari ini ada urusan masalah lingkungan, masalah kesehatan, masalah ekonomi, semuanya ada faktor-faktor politiknya. Nah, ini yang juga kita dorong bahwa penting sekali, tadi Pak Ari juga menyampaikan bahwa pendidikan politik ini penting untuk kita terus sampaikan ke masyarakat. Jadi tidak ada liburnya begitu. Jadi kerja-kerja kami ini memang tidak ada libur meski pemilu dan pilkada telah usai. Baik. Agar tidak merasa selesai setelah mencoblos saja begitu ya mungkin ya. Tapi kalau Bawaslu punya tugas untuk mengawasi janji-janji politik para elit itu tidak sih, Pak? Kalau secara undang-undang tidak ada ya. Jadi tugas kami fokus dibatasi oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan gitu. Tetapi penting kan peran kami tidak hanya patokan pada undang, tapi kami juga punya kesadaran bahwa politik ini harus digelorahkan gitu, termasuk juga karena kita yang mengawasi mereka yang telah terpilih, nah kita juga ingin mendorong masyarakat mengawasi yang sudah dipilih ini begitu. Agar masyarakatnya yang mengawasi. Betul. Begitu nggih. Nampaknya masyarakat kita juga antusias ini untuk ikut bergabung pagi ini. Tadi teleponnya sudah kring-kring terus. Silakan untuk pendengar Pro 1 yang ingin ikut bergabung pagi ini dalam dialog Hebal Kengke di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya di 0811 399 9790. Ada Pak Ketut Sukarte niki yang menyampaikan mengharapkan pemilu berjalan damai, lancar, berpikir dewasa, arif, bijaksana, kalah menang sehat, dengan slogan Buleleng Jilemlah Gumi Gelah, berpikir yang arif bijaksana katanya. Terima kasih banyak niki Pak Ketut Sukarte di line telepon 24644. Selamat pagi. Kelamaan Heni ya. Silakan kembali pendengar di telepon di 24644 ataupun di WhatsApp-nya. Tapi setelah pemilu mungkin apakah KPU dan Bawaslu punya ruang khusus diskusi bersama begitu mungkin untuk masyarakat juga mengadukan atau hal-hal yang ingin disampaikan begitu? Oke. Dari lembaga ini dibentuk, KPU itu sudah ada yang namanya kolom pengaduan. Jadi silakan nanti mungkin silakan dicek di sosial media kami, Span Lapor namanya. Silakan di sana ada ketentuan-ketentuan terkait dengan laporan-laporan dari masyarakat. Itu kami sangat welcome. Kedua, terkait dengan ruang-ruang diskusi. Nah, perlu kami sampaikan bahwasanya setiap masing-masing divisi di KPU itu selalu berkoordinasi dalam hal tugas-tugas kami adalah melaksanakan pemutahiran data pemilih. Itu yang sangat berjenjang dan itu selalu dilakukan dan dalam pengawasan Bawaslu. Karena itu dilakukan rekapitulasinya itu di tingkat kabupaten itu setiap triwulan, Mbak. Setiap triwulan kita mengundang partai politik, kemudian kita mengundang lembaga-lembaga berkait dan Bawaslu juga menyampaikan terkait dengan progres pemutahiran data.
Itu, dan sampai hari ini kita sudah masuk ke triwulan ketiga. Dan itu perlu diketahui juga masyarakat bahwasanya ini tugas-tugas kami yang turun ke lapangan melakukan pencocokan penelitian coktas terbatas. Jadi coklit terbatasnya. Jadi kami juga melaksanakan dan masih terdapat hari ini itu data-data yang tidak sinkron. Karena memang kesadaran dari masyarakat yang tidak mau mengurus data itu. Ada yang sudah meninggal itu tetapi tidak diurus, sehingga ini menjadi permasalahan juga. Sehingga itu perlu diketahui oleh masyarakat juga dan diawasi dengan Bawaslu terkait dengan pertanggungjawaban itu. Itu tetap ada ruang diskusinya, dan sampai hari ini pun kami di provinsi sampai di RI kemarin kita melakukan rapat koordinasi yang diundang oleh KPU Republik Indonesia di Denpasar terkait dengan indeks IPP-nya, indeks penyelenggara pemilunya. Oke, baik. Mohon izin kita sapa pendengar dulu ya. Selamat pagi, Pro 1. Pro 1 RRI Singaraja, selamat pagi. Selamat pagi. Pastu, Pak. Pak Astawa di Bungkulan. Nggih, selamat pagi Pak Astawa, durus. Om Swastiastu. Swastiastu, Pak. Nggih, Pak Astawa. Swastiastu Pak Astawa. Nggih, sampun diting. Ampun. Mungkin kita yang Bali pada umumnya Buleleng kita kan ikut-ikut saja. Apa keputusan pusat ya itu kita jalankan kan deh. Kalau melihat daripada permasalahan tadi yang Pak sampaikan, untung di Buleleng tetap kondusif walaupun ada perbedaan-perbedaan di dalam pelaksanaan seperti undang-undang pemilu itu kan. Ini yang berbicara soal MK kedua. MK pertama memutuskan 45 umurnya. Sekarang dirubah dengan tiba-tiba tanpa pengetahuan DPR. Nah, ini yang terjadi permasalahan. Terbukti sekarang kan seperti wakil presiden sekarang dipermasalahkan itu ujung-ujungnya seperti begitu. Cuma tidak kelihatan begitu. Karena sampai ijazah, sampai begini. Inilah makanya yang sarankan undang-undang pemilu ini betul-betul diterapkan dari aturan dari pusat sampai ke bawah. Jangan sampai di Buleleng ikut-ikut begitu gitu. Seperti kita dampaknya begitu, makanya tadi dikatakan sekian persen, cuma 70%, 30% tidak memilih. Nah, mungkin itu juga yang menyebabkan engke lagu memilih masih gini gitu. Apalagi calon-calon yang sebagai anggota DPR, sebagai bupati, latar belakangnya nggak benar gitu. Tidak diketahui nggak benar, mungkin dia juga kisi-kisi ingin milih untuk begitu. Tapi menurut Tiang begitu, demi kesatuan dan persatuan bangsa kita malam Buleleng, ya kita ikuti saja itu. Patut memilih ya pilih, mau di sana mencocok banyak itu lain masalah ya. Nah, mudah-mudahan di Buleleng tidak begitu. Siapa Astawa? Menurut yang begitu, Pak. Semua Pak Astawa. Bawaslu yang sangat penting sekali. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti begitu. Sekian, terima kasih. Om Santi. Om Santi. Santi. Pak Astawa di Bungkulan niki ya. Nah, masyarakat sebenarnya peduli begitu. Apakah kata ya nak ikut-ikut saja, apakah itu baik atau ini dilema juga sebenarnya ya. Baik, selamat pagi Pro 1. Pagi, Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Dengan Pak Benson? Nggih. Di mana Bapak pagi ini Ki? Saya di Sanggalangit. Sanggalangit. Terus Pak Benson, terus. Nggih. Pagi, Pak. Pagi Pak Benson. Selamat pagi Pak Benson. Nggih. Pemaparan yang Bapak tadi sampaikan itu, saya beberapa waktu yang lalu ada video YouTube dari BBC Indonesia kalau nggak salah, yang membahas tentang orang Bali itu ngomong atau visi untuk aktif dalam politik rendah karena ada trauma kolektif, khususnya ketika peristiwa 1965. Jadi secara kolektif masyarakat kita itu antipati untuk bersuara. Tadi kan ada juga dikatakan partisipasi di pemilu juga kecil. Apakah mungkin data tersebut menjadi benar ya?
trauma pada waktu 65 itu masih sangat-sangat bertambah pada kita. Nah, jika kemudian data tersebut benar dan data yang Bapak sampaikan juga benar, sosialisasi terhadap siswa-siswa khususnya SMA, SMK yang nantinya akan menjadi pemilih pemula pada pemilu selanjutnya itu menjadi hal yang sangat-sangat urgent untuk dilakukan. Tidak hanya sekali dua kali, tapi seterusnya jika memungkinkan. Karena kan yang selalu menjadi isu adalah para pemilih muda itu terabaikan tanpa ada pendidikan khusus tentang politik misalnya, tapi mereka dituntut untuk melakukan pemilihan terhadap entah kepala daerah ataupun presiden misalnya ya, dan mereka dituntut memberikan pertanggungjawaban dalam tanda kutip suara Anda berpengaruh ke Indonesia 5 tahun ke depan. Iya. Tapi mereka tidak pernah diberikan pendidikan yang secara komprehensif mengenai entah itu politik dan sebagainya. Yang mereka lihat di bawah adalah politik udah apa? Politik adalah bagaimana caranya mencari uang sebanyak-banyaknya dalam tanda kutip dalam bentuk bansos. Nah, peran Bawaslu ataupun KPU di sini ataupun Dinas Pendidikan misalnya, semuanya lah terlibat lah ya. Bagaimana kemudian anak-anak muda ini bisa berubah mindsetnya tentang politik itu bukan uang gitu. Tadi kan apa yang disampaikan oleh Bapak secara teori dalam tanda kutip itu berseberangan dengan apa yang ditangkap oleh anak-anak di bawah gitu. Jangan kan pemilu yang presiden atau pilkada ya, kadang-kadang pilkades pun ataupun pilihan kepala desa ataupun pemilihan kepala dusun ya. Itu hal-hal yang seperti itu ada di bawah gitu. Jangan sampai kemudian kalau ini dilakukan hanya setahun sekali misalnya atau menjelang pemilu saja misalnya, otomatis di alam bawah sadar anak-anak itu sudah terpatri dah. Politik itu ya uang, politik itu ya siapa yang punya kuasa dia punya relasi. Tadi juga menyambung dengan MK dan sebagainya ya. Siapa yang berkuasa dia bisa mengubah aturan dan sebagainya. Kalau ini tidak dilakukan secara terus menerus, pemilu 5 tahun lagi pun akan sama gitu. Tidak akan ada perubahan. Hasilnya juga akan sama, buruk-buruk juga gitu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Benson. Terima kasih Pak Benson. Rahayu nyamuk sangka langit nih. Luar biasa. Nah, ini yang kita takutkan Iya. sebenarnya. Apalagi di media sosial sekarang lagi viral juga, bukan hanya di luar Bali, tapi di Bali ini ada Bendesa kemarin yang lagi ramai juga di media sosial. Itu juga salah satu dinamika politik begitu sebenarnya. Satu penelpon lagi boleh? Mohon izin di 24644. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi. Dari tetap jaya di udara. Nah, ayo luar biasa Pak Anggas. Ayo. Oke, terus. Kan tadi agak blank spot di atas. Nggih. Makanya saya berdiri. Mohon maaf, ini narasumbernya siapa? Dari mana? Dari KPU Pak Arya Swarnata, dari anggota Bawaslu Buleleng Pak Gede Ganesa. Rajang Pak Anggas. Ya, saya setuju ya kalau kami. Ya apapun tadi sudah saya dengar begitu singkat, tapi nggak jelas karena sinyal ya. Ini kan sebetulnya kan sudah di pertanyaan saya satu. Saya lebih setuju kalau nanti KPU itu hanya ada di pusat. Tapi mohon maaf nih ya, bukan saya menjustis ya, bukan dalam KPU yang ada di daerah. Karena sekarang ini kalau boleh katakan kan KPU sama Bawaslu ada tugas. Pilkada baru ada. Dan di bawah itu pun memang sudah ada slogan-slogan yang agak nyeleneh gitu. Ada yang sifatnya golput, golongan prima uang tunai, ada begitu singkatannya. Nah, ini semua apapun yang menjadi topik kalau pilkada itu kan semua harus siap dengan SDM. SDM itu bukan sumber daya manusia saja, strategi, duit, manajemen. Nah ini sudah apa semua tokoh-tokoh politik ini. Nah sekarang ini bagaimana mengajak untuk anak muda ini bisa nanti menjadi pemilih yang terbaru. Karena dia sudah belajar lebih canggih dengan kita, karena dia mengupdate daripada bagaimana tata cara pemilihan yang ada di luar negeri, di Eropa. Karena dia tidak perlu datang ke TPS, dia hanya klik satu election sudah semua online itu. Kalau sekarang sistemnya mungkin bagi mereka yang mempelajari, kadang-kadang ada tidak sosialisasi itu dapat DPRI itu. Nah, karena apa? Mungkin dugaannya mereka, dugaan mereka ini mudah-mudahan saya salah. Bisa saja mungkin ada suatu katanya kan ada main mata dengan penyelenggara pemilu. Mungkin dugaan saya tidak nuduh ini. Nah seperti itulah sekarang bagaimana sedang membenahi ini birokrasi ini, bagaimana sedang membenahi. Saya kira mungkin ini Kominfo harus sudah
DPR sering ke sana ke luar negeri, reses itu yang harus itu yang seperti di Eropa. Jadi nggak usah kita datang ke TPS, tinggal di rumah aja, klik langsung mau pilih si A si B, kelihatan di sana. Dan kita bisa update data itu, pemilihnya berapa. Ini yang belum ada, itu baru transparan. Dan di sana kedua tanda memang dipenuhi. Artinya kalau memang ada DPR atau pejabat negara yang tidak nanti katakanlah sesuai dengan membela rakyat, bisa diturunkan, disuruh tanda rakyat dipakai. Artinya seperti itulah. Nah mohon maaf, kurang-kurangnya kalau sekarang pertanyaan saya kan anggaran banyak ada. Terus tugas daripada Bawaslu, Mama sama KPU kan tidak ada sekarang, tidak ada kegiatan. Ya dia nyari kegiatan. Kalau soal ini saya usulkan kemarin pernah pada saat di mana saya pernah ngomong di pusat. Tolong nanti sampaikan kepada begitu setahun lagi berikan kepada kecamatan, berikan kepada bupati untuk di tugas-tugas ini sebelum pemilu gitu. Dan keamanan juga polisi sudah dapat gaji, bahkan lagi dapat uang lagi. Ini pemborosan buat saya. Nah, ini yang saya pertanyakan sering. Mudah-mudahan ini bisa dievaluasi dan ke depan tidak terlalu banyak permanennya ke bawah. Sekian, terima kasih Om Santi. Om Santi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Pak Anggas. Anggas. Langsung ini ya. Saja, ya. Tapi Siap. jeda dulu ya Pak Arya sama Oke. Pak Ganesha ya. Satu sisi mengharapkan KPU sama Bawaslu harusnya makin gencar Ya. ini. Satu sisi udahlah ini tugasnya apa. Nah ini mindset seperti itu mungkin perlu dipertanyakan juga. Ini nanti akan dijawab. Tetaplah bersama kami pendengar dalam Dialog Hebat Kengken. Kabar informasi dan inspirasi. Terus aja. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kabar informasi dan inspirasi. Terus aja.
Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, melangkah bersama setelah pemilu. Kita masih berbincang bersama anggota KPU Buleleng, Putu Arya Swarnata, dan juga anggota Bawaslu Buleleng, Bapak Gede Ganesa. Dan tadi terima kasih pendengar sudah ikut bergabung juga bersama kami. Pak Arya, Pak Gede, tadi sempat bergabung ada Pak Astawa di Bungkulan, Pak Benson di Sanggalangit, Pak Anggas di Gubuk Tambahan. Ternyata masyarakat kita memang antusias ini ya, menantikan ini pasca pemilu harusnya seperti apa begitu. Silakan mungkin kita tanggapi dulu. Ini ada Pak Astawa di Bungkulan. Baik, terima kasih Pak Astawa. Itu tadi memberikan masukan-masukan ya terkait dengan kalau putusan MK. Jadi secara hierarki kelembagaan saya jelaskan dulu di KPU, khususnya di KPU Kabupaten Buleleng itu adalah lembaga pelaksana teknis terkait dengan keputusan kemudian peluncuran peraturan perundang-undangan ataupun peraturan KPU itu pusat yang punya hierarki tugas dan tanggung jawabnya. Jadi terkait dengan putusan MK sejauh ini kami tidak ada melini untuk menjawab hasil putusan itu karena clear KPU Buleleng hanya pelaksana teknis. Jadi hierarkinya dari atas ke bawah. Itu kedua yang Tiang sampaikan ke Pak Benson juga Sanggalangit, ya inilah beberapa kendala-kendala yang harus memang seperti yang saya sampaikan, ketiga aspek ini harus saling bersinergi. Itu. Jadi lembaga KPU, bayangkan kami hanya 32 orang di KPU Buleleng yang harus mengendal pendidikan politik yang harus kami laksanakan di tahun 2025 ini. Oleh karena itu, sasaran kami adalah sekolah-sekolah. Pun ada beberapa permasalahan yang terjadi, ya kami sampaikan juga. Jadi peran serta di sini juga tidak semua sekolah respeknya luar biasa. Kami harus melobi dulu gitu. Artinya kan di sini ada permasalahan juga. Sehingga langkah-langkah kami yang akan kami lakukan adalah di tahun 2025 kami akan undang semua kepala sekolah SMA SMK menyampaikan dari hasil permasalahan-permasalahan penting sekali loh menyelipkan pendidikan demokrasi ini di sekolah dalam rangka menjawab tantangan di pemilu berikutnya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang disampaikan. Salah satunya adalah Pak Benson, trauma yang terjadi di 1965 dan hasil dari lembaga DC yang disampaikan tadi itu sangat mempengaruhi juga. Oleh karena itu kiat-kiat kami beranjak dari tunasnya dulu. Tunasnya itulah generasi muda yang akan memilih di 2029. Mudah-mudahan dari diskusi-diskusi yang kita lakukan secara kontinuitas itu memberikan efek lah daripada tidak sama sekali berkegiatan atau bergerak kan, Mbak kan. Jadi itu beberapa hal yang harus kita sampaikan. Dan Pak Benson mungkin yang masih mendengarkan, kalau ada generasi-generasi muda yang kini mari bersama-sama KPU siap. Jadi 2025 selain pendidikan demokrasi kami akan membuat kelas demokrasi. Nanti saya secara personal Mbak, kapanpun dimanapun 2 orang 3 orang kami siap untuk memberikan pendidikan kepada generasi muda. Itu sudah komitmen kami, khususnya di saya di divisi sosialisasi. Itu untuk Pak Benson dan Pak Astawa. Kemudian Pak Anggas nih sangat luar biasa. Pak Anggas selalu sehat Niki, ada beberapa masukan yang diberikan untuk evaluasi kami juga ke dalam. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Anggas itu sah-sah saja. Jadi kembali lagi, jadi bagaimana KPU itu lebih intens mengajak atau melakukan edukasi-edukasi, kan itu disampaikan Pak Anggas tadi ya. Salah satunya Pak Anggas nanti bisa berkunjung ke sosial media kami, melihat apa saja yang dilakukan KPU dari awal Januari. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang kami lakukan. Apakah masukan dari Pak Anggas terkait dengan KPU Bawaslu anggarannya banyak, bisa dicek seberapa banyak di tahun 2005 kami diberikan. Sebenarnya berapa sih Pak Arya? Itu 0. Hanya ada gaji saja, efisiensi. Tapi kami harus melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan. Itu. Jadi semangat kami seperti itu yang kami lakukan untuk menjaga demokrasi ini dan mempersiapkan generasi pemilih pemula yang lebih berkualitas. Mudah-mudahan itu direstui oleh Tuhan juga giat-giat kami. Kemudian juga terkait dengan ada permainan. Nah, saya klarifikasi juga di sini. Jadi mari kita coba review kembali pemilu dan pilkada kemarin. Bahwasannya lembaga KPU sudah melakukan sistem rekapitulasi berjenjang. Dan bedanya di pemilu 2024 ini kami melakukan sistem pengawasannya ada 4 pada saat rekapitulasi di masing-masing jenjang itu. Itu ada dibuka di plano, yang ada di kotak suara, yang di bawah Bawaslu, kemudian yang di bawah saksi dan di bawah KPU.
Itu 4 itu sebagai sarana kita melakukan rekapitulasi pencocokan. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini kan sudah ada perubahan yang bisa dikatakan sebagai bukti bahwasannya langkah yang dilakukan KPU dalam rangka rekapitulasi itu berjalan dengan baik. Nah, mudah-mudahan nanti kembali lagi seperti yang disampaikan Pak Ganesha, inilah peran serta masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Manakala ada indikasi-indikasi dalam setiap tahapan yang mungkin di 2024 ketemu, nanti 2009 pengawasannya lebih ketat masyarakat. Mari, KPU dan Bawaslu pasti selalu siap, apalagi sekarang ada kepolisian ataupun Gakumdu ya. Itu terkait dengan laporan-laporan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran proses tahapan. Itu sudah jelas juga hukumnya. Demikian Bu Heni. Terima kasih. Dari Bawaslu, silakan. Baik, terima kasih ya. Tadi ada Pak Sukarate juga tadi kalau tidak salah. Terus ada Pak Astawe, Pak Benson dan Pak Anggas. Tentu kami di penyelenggara pemilu sangat berterima kasih ya. Ini bukti bahwa sebenarnya masyarakat kita sangat peduli dengan proses demokrasi di Buleleng khususnya ya. Ada banyak masukan yang telah disampaikan dan ada banyak harapan juga ya yang diberikan kepada kami sehingga memastikan proses demokrasi di Buleleng, proses politik di Buleleng itu tidak meninggalkan trauma lagi begitu. Artinya berjalan dengan kondusif, berjalan dengan damai, pemimpin yang terpilih amanah dalam kerja-kerjanya begitu. Dan tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Arya bahwa memang tugas-tugas kami ini memang tidak terlihat ya, tidak nampak ya, karena nanti muaranya tentu di 2029. Hari ini kita memberikan pendidikan politik ya belum terlihat bekerja begitu. Karena efeknya nanti kita tentu ingin pastikan di 2029 partisipasi masyarakat lebih banyak lagi, meningkat begitu. Sehingga memang ya kami menilai wajar lah masukan-masukan seperti itu. Terus tadi dari Pak Anggas khususnya ya, memang saya pikir keberadaan Bawaslu dan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten hari ini masih direstui oleh undang-undang tetap berada begitu. Tentu masukan ini banyak sekali ya, apalagi sekarang kita sedang dalam proses prolegnas untuk perbaikan undang-undang pemilu menyesuaikan dengan keputusan MK berkaitan dengan masa jeda pemilihan ya, nanti akan dipilah antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Tentu kita bisa melihat nanti apakah nanti Bawaslu tingkat kabupaten, Bawaslu atau KPU tingkat kabupaten masih ada atau tidak. Tapi saya yakin dan percaya jika masyarakat seperti semuanya seperti Pak Anggas punya kepedulian yang tinggi, sadar tentang pendidikan politik, sadar untuk tidak terlibat money politik, saya pikir keberadaan Bawaslu pun tidak perlu di tingkat kabupaten. Jika memang masyarakat sudah secara sadar menyadari bahwa politik ini penting begitu, bahwa mereka wajib memilih dengan hati nurani. Saya pikir Bawaslu dan KPU ya tidak harus ada begitu. Tapi hari ini kan kita masih banyak melihat ya kondisi-kondisi di lapangan, masyarakat belum sepenuhnya sadar terhadap proses politik, sehingga kami masih dibutuhkan kehadirannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Sehingga memang ini ya dinamikanya begitu ya. Tapi apapun tadi masukan dari Bapak-bapak yang sudah bergabung, sekali lagi terima kasih. Kami tentu punya kewajiban untuk membuktikan kerja-kerja kami dan mohon doa ya, jadi agar kami bisa maksimal. Tadi sudah disampaikan Pak Arya, hari ini di 2025 memang secara keuangan lembaga Bawaslu di tingkat kabupaten semuanya memang terkena efisiensi ya, sehingga fokus anggarannya hanya difokuskan pada operasional kantor dan juga honor begitu. Sehingga untuk kegiatan-kegiatan kami non anggaran. Tetapi meskipun non anggaran, kami di Bawaslu sendiri sudah melakukan lebih dari 24 kegiatan edukasi, lalu lebih dari 50 pertemuan dengan stakeholder terkait. Total ada hampir 200-an upaya publikasi yang kami sampaikan lewat media sosial dalam rangka penguatan demokrasi kita. Artinya kami tidak diam, kami berusaha maksimal mungkin untuk meningkatkan kesadaran politik di masyarakat. Baik, tapi tadi dari masukan dari yang disampaikan, kalau Pak Astawe kan bilang Buleleng sebenarnya ya ikut-ikut aja. Satu sisi ada baiknya, satu sisi mungkin apa malas ngomong, seperti kata tadi Pak Benson, apa benar begitu masyarakat Bali mungkin antipati untuk bersuara begitu. Bahkan ada sekarang yang lagi ramai juga media sosial mengatakan seperti itu. Benar tidak ini? Itu kan peristiwanya kalau kita lihat dari data itu mungkin bisa iya bisa tidak. Nah, tetapi apapun itu, jadi langkah yang kami lakukan secara konkret ya pembenaran dalam artian apa yang bisa kita sasar untuk membenahi peristiwa ini kan gitu.
Jadi tidak kami adalah dalam tataran berdebat terkait dengan itu, tetapi langkah konkret yang kami lakukan. Generasi mudanya kita harus rubah untuk menghilangkan trauma-trauma yang terjadi sesuai dengan penelitian ataupun hasil-hasil di lapangan, kejadian-kejadian itu biar tetap. Jadi gitu. Jadi semangatnya di generasi muda, karena 4 tahun 5 tahun lagi kan mereka akan menjadi pemilih dan jadi pemudanya. Jadi biar terputuslah harapannya dari sana, kan gitu, Mbak. Bahkan mereka ikut terlibat nantinya jadi pemimpinnya, begitu ya. Minatnya itu dan mengubah mindset itu kan tidak bisa langsung hari ini. Tidak bisa instan ya. Pendidikan itu kan efeknya ya jangka panjang kan. Jadi kalau nggak dimulai dari sekarang ya nggak bisa juga berubah gitu. Minimal kan kita sudah memulai sekarang mendidiknya. Dan mudah-mudahan efeknya nanti 2009 kita lihat lagi dari evaluasi yang kita lakukan setelah pemilu dan pilkada di 2029, kan gitu efeknya. Ada nggak signifikan terkait dengan program ini? Kan itu garis merahnya harus yang kita lihat. Tapi apakah hanya di sekolah, Pak Arya? Generasi muda juga. Makanya saya kampus di 9 kecamatan. Nah, itu kembali lagi kita kan sisir generasi mudanya dulu. Itu. Di desa-desa? Desa-desa kami buat programnya ini sekarang. Karena kan kembali lagi ruang gerak kami, saya cuma 1 orang melakukan sosialisasi, Mbak. Keliling terus. Jadi cara itu pun saya masih agak kurang, sehingga rancangan saya di 2026 itu saya akan membuat program kelas. Itu baru personal saya yang akan turun. Jadi ada kontak, tinggal saya list, nanti saya ke rumah-rumah. Itu komitmen saya untuk merubah ini, Mbak. Jadi mudah-mudahan semua juga support, sehingga ada konfirmasi di masing-masing desa itu untuk kami gitu loh. Siapa yang membutuhkan, mari kita sama-sama belajar gitu. Dan luar biasa ini kembali ke edukasi sebenarnya lagi tidak henti-hentinya ya. Tapi cara melibatkan masyarakat terutama pemilih muda agar tetap aktif dan kritis begitu ya dalam proses politik pasca pemilu ini memang butuh ada tantangannya juga. Sangat begitu. ada tantangan, Mbak. Karena apa, setiap saya komunikasi kebanyakan dapat snack, dapat makan. Nah, jadi pergeseran ini ya tetap itu tantangan saya. Itu. Tapi selama memberikan sosialisasi, mungkin bagaimana respon dari anak muda saat ini sih, Pak Arya? Selama ini sih tidak ada permasalahan, karena kan kita masih ke sekolah. Hanya saja kalau kita ke komunitas-komunitas ini yang meluangkan waktu mereka itu kan kadang hitung-hitungan juga. Makanya kesadaran ini ya kita siapkan. Makanya saya berkomitmen 1-2 orang masyarakat dengan kelas demokrasi yang akan saya buka di tahun 2026 mendatang itu mudah-mudahan banyak respon gitu. Sudah seperti itu kita door to door mengajarkan terkait dengan demokrasi kepada generasi muda. Baik, ini program pendidikan politik tetap dijalankan begitu ya. Kolaborasi dari KPU dan Bawaslu berarti. Ini nampaknya sering-sering ke RRI nanti ya. Baik, pendengar diprogramkan di RRI juga kan, nanti PKS-nya kan jadinya kita enak. Oke. Tapi ada agenda tahunan di luar pemilu untuk terus mengedukasi warga. Ini berapa kali dalam sebulan mungkin atau setahun begitu, Pak? Kalau kami sebenarnya kan harapan kami itu banyak kali, Mbak. Tetapi dari pemetaan itu kita seminggu dua kali, Mbak. Karena kan program ini kami lakukan di awal itu kita konsolidasi dulu, Mbak. Awal tahun sampai di 5 bulan komunikasi, saya ke sekolah-sekolah dulu audiensi, Mbak, menyampaikan program. Setelah itu baru kami tindak lanjuti untuk melakukan edukasinya gitu. 1 orang, Mbak. Nanti mungkin ada kader-kadernya. Makanya rencana itu kami 2026 itu membentuk Tunas Demokrasi. Itu sehingga generasi muda itu sudah punya tanggung jawab. Kami tinggal nanti melakukan bagaimana mengedukasi kembali dan mengontrol sejauh mana mereka itu semangat untuk menggelorakan demokrasi di sekolah mereka. Jadi gitu. Baik, agar ekspektasi mungkin perlu dijaga juga begitu, karena tadi seperti kata Pak Benson, jadi anak muda mungkin harus sudah terus digelorakan begitu. Harus dibuatkan program gitu loh, Pak. Baik. Tapi kalau terakhir ini untuk closingnya, melangkah bersama setelah pemilu, apa yang mungkin menjadi perhatian dari Pak Arya? Baik, terima kasih Mbak Eni, Pak Ganesha dan seluruh masyarakat Buleleng yang mendengarkan dialog interaktif Haibalik Kengken pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi satu hal yang ingin saya tekankan bahwasannya perjalanan demokrasi itu harus segala aspek itu bersinergi. Sehingga 3 aspek yang saya sampaikan tadi itu
Pertama, ada pemilih, yaitu masyarakat. Kedua, ada peserta, yaitu partai politik. Yang ketiga, ada penyelenggara, baik kami di Bawaslu ataupun di KPU. Itu ketiga ini harus saling bersinergi. Mereka saling mempertanggungjawabkan. KPU menjalankan tugas dengan baik, Bawaslu menjalankan tugas pengawasan dengan baik. Partai politik itu mempersiapkan calon-calon pemimpin yang akan dicalonkan lewat partai politiknya dengan baik, sehingga masyarakat pun melihat calon-calon pemimpin yang akan berkontestasi nantinya itu adalah putra-putra khususnya di Kabupaten Buleleng yang terbaik, sehingga keinginan dan respon dari masyarakat untuk hadir sebagai partisipasi itu lebih maksimal dengan kesadaran demokrasi yang baik. Itu saja sebenarnya harapan saya. Ketiga ini, tidak lebih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arya. Satu dari Bawaslu. Baik, terima kasih ya. Ini senang sekali kami bisa hadir di RRI. Dan pada kesempatan ini saya ingin tentu menyampaikan singkat saja kepada para pendengar bahwasanya demokrasi ini bukan soal kita memilih di hari pemungutan suara, tetapi ini sebuah proses yang panjang, dan masa-masa ini adalah masa terbaik untuk kita sama-sama saling menguatkan sehingga kita sama-sama bersiap untuk pemilu nanti. Ketika semua masyarakat sadar bahwa pemilu ini penting dan ikut bersama-sama menjaga prosesnya, saya yakin kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Jadi kalau prosesnya berjalan baik, bisa kita kawal mulai dari sekarang, kita yakin dan percaya nanti kita akan mendapat pemimpin yang amanah. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih banyak pagi ini untuk para narasumber, anggota KPU Buleleng Bapak Putu Arya Swarnata dan juga anggota Bawaslu Buleleng Bapak Gede Ganesa, melangkah bersama setelah pemilu. Saat pemilu mungkin kita ada perbedaan pendapat, perbedaan pilihan begitu. Setelah pemilu tentu kita bersatu kembali sama-sama untuk Indonesia. Pastinya tetap kita jaga begitu ya. Dan tidak apatis seperti tadi, mari kita ubah mindsetnya kembali semua kita untuk yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih banyak. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda sudah bersama kami juga, dan jangan rubah frekuensi Anda, tetap setia bersama kami di Pro 1 untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih. Sampai jumpa. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.